Dunia menyelimuti keluarga dan komunitas yang kehilangan orang-orang tercinta saat menjalankan upacara keagamaan. Kesedihan semacam ini tak mengenal identitas, tak tunduk kepada batas etnik. Setiap nyawa yang direnggut oleh kebencian adalah pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Empati bukan komoditas moral yang boleh dipilih-pilih. Ia mesti hadir tanpa syarat. Di tengah peristiwa itu, Al-Ahmad tampil bukan sebagai simbol, bukan pula sebagai figur heroik yang dibentuk panggung. Ia hadir sebagai manusia biasa dengan latar hidup sederhana. Seorang muslim beretnik Arab yang menetap di Sydney, bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan sebagai warga sipil. Ia tak memiliki gelar publik, tak membawa mandat ideologis, dan tak mewakili organisasi apapun. Ia dikenal di lingkarannya sebagai pribadi tenang dan pekerja keras. Justru dari titik inilah keberaniannya memperoleh bobot moral. Ia bertindak bukan karena sorotan, melainkan karena nurani. Pilihan yang ia ambil di saat genting adalah pernyataan kemanusiaan yang paling jujur. Ia tidak bertanya siapa yang diselamatkan, dari agama apa, atau dari etnik mana. Ia tidak berhitung untung rugi identitas. Ia bergerak karena ada manusia yang terancam. Tindakannya menunjukkan bahwa iman yang hidup tak pernah bersekutu dengan kebencian. Iman yang hidup selalu berpihak kepada kehidupan. Apresiasi layak diberikan, bukan untuk mengkultuskan individu, tetapi untuk mengakui nilai kemanusiaan yang ia wakili. Peristiwa ini menegaskan satu kebenaran mendasar. Kebencian berbasis etnik dan agama adalah kejahatan yang ditolak oleh semua tradisi beradab. Kemanusiaan selalu melampaui label. Ketika seseorang diserang karena siapa dirinya, seluruh umat manusia ikut diserang. Kekerasan semacam ini tak lahir dari iman, melainkan dari kegagalan nalar dan matinya nurani. Namun kejelasan moral menuntut konsistensi yang lebih keras. Kejahatan yang berlangsung di Palestina bukan sekadar tragedi, bukan pula konflik biasa. Ia adalah kejahatan sistematis yang dilakukan oleh rezim penjajah terhadap penduduk sipil. Pembunuhan, pengusiran, penghancuran ruang hidup, dan perampasan martabat di Palestina adalah kejahatan yang nyata, berulang, dan terstruktur. Kejahatan ini wajib dikecam tanpa syarat, tanpa relativisasi, dan tanpa pengaburan bahasa. Diam terhadapnya adalah kegagalan moral. Pada saat yang sama, kejahatan di Palestina tak dapat dan tak boleh dijadikan pembenaran, pengalihan, atau asosiasi terhadap kejahatan lain, termasuk yang terjadi di Sydney. Mengaitkan keduanya secara simplistis justru memperpanjang lingkaran kebencian. Keduanya berdiri sebagai kejahatan yang berbeda, dilakukan dalam konteks yang berbeda, tetapi melanggar prinsip kemanusiaan yang sama. Keduanya menuntut kecaman yang tegas, jernih, dan tidak selektif. Solidaritas hari ini berarti berkabung bersama para korban, menghormati keberanian sipil yang menyelamatkan, dan menjaga konsistensi moral di tengah tekanan emosi dan politik. Ketika manusia memilih melindungi manusia lain, martabat bersama dipulihkan, disitulah iman menemukan maknanya. Dan disitulah harapan memperoleh pijakan yang nyata. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share knowledge ini.